Salam jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Semua kegiatan gereja dilakukan secara daring. Doa sepakat untuk saling menguatkan via Zoom dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu pukul 7 malam. Link Zoom bisa minta ke admin gereja. 2 malam lawatan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 7 malam via Zoom. Bagi jemaat yang positif COVID dan butuhkan obat bisa menghubungi Saudari Ayu di nomor WA 0811 3328 884. Obat disediakan oleh 5 O'Clock Generation. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Bethany Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Bethany Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Bethany dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu saya percaya dimanapun kita berada hari ini, kita mengalami jamahan, kita mengalami lawatan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari persiapkan untuk kita beribadah yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, jika hari ini kami masih bisa mengalami kuasa Tuhan. Kami masih bisa beribadah, sekalipun kami masih dalam online Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus sanggup melawat kami. Tuhan Yesus sanggup memulihkan kami. Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap tinggikan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tinggikan Dia. Mari sama-sama Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama. Kita tepuk tangan bersama Bapak Ibu. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahkan oh Yesus Tuhanku.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Sekalipun di rumah, Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mari datang kepada Tuhan. Persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau harapan kami Tuhan. Kami mau bangkit dan melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Kiralah basyakara. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Mari jemaat Tuhan katakan. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama Bapak Ibu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Lebih lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Firman-Nya berkuasa untuk membangkitkan, Firman-Nya berkuasa untuk memulihkan. Mari sembah Bapak Ibu Saudara, sembah Allah kita yang berkuasa. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kekuatan kami hanya padamu Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau berkuasa. Di dalam-Mu Tuhan ada pemulihan. Kami percaya Tuhan, kami percaya di dalam masyarakat dalam-Mu. Dalam masyarakat Tuhan, taruh iman di hati kami Tuhan. Taruh iman di hati kami. Karena seringkali kami ini seperti tidak punya iman Tuhan. Seringkali kami melihat keadaan kami menjadi ciut hati. Tuhan, taruh iman di hati kami. Biarlah Engkau yang mendapati kami memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang berpengharapan terus kepada Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami mengalami Tuhan. Hari ini kami akan mengalami kuasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami hanya mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami hanya mau meninggikan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam Engkau ada pengharapan yang kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari katakan Bapak Ibu Saudaraku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku.
terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung, tiada terhitung pertolongan-Mu, pertolongan tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu tiada terhitung pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Oh, dalam hidupku. Mari yang percaya beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, haleluya. Kita sama-sama persiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau hari Minggu ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, di tempat kami berada. Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami. Tuhan, Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami. Bahkan ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan tantangan hidup ini. Tuhan, Engkau pun adalah imam besar agung kami yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Sebab itu bicaralah kepada kami dan firman-Mu hidup akan memberikan kami ini kekuatan, bahkan membangkitkan semangat kami. Terima kasih. Kami bersyukur Roh Kudus, Engkau yang menerangi hati pikiran kami. Turunkan pewahyuan dan bicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Layakkan hamba-Mu dan berkenan pakailah hamba-Mu menyampaikan apa yang keluar dari isi hati Tuhan, pikiran Tuhan sendiri. Boleh disampaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menyambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Luar biasa kalau sampai hari ini, sampai sejauh ini kita menghadapi pandemi. Tapi kita merasakan bahwa betapa Tuhan itu luar biasa di hidup kita bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan dan tema kita adalah menyerah atau kita bangkit dan tetap bersinar bagi Allah. Saudara, kita akan belajar melalui seorang pribadi, Elia, ya, di mana dia ini pernah dalam satu kondisi mengalami kepayahan rohani. Siapa Elia itu? Elia adalah seorang nabi. Dan dia ini memiliki iman yang luar biasa kepada Allah. Dia memiliki semangat dan kasih kepada Allah yang luar biasa. Dia adalah orang yang memiliki kepribadiannya berapi-api. Memiliki keberanian, menantang apapun juga, ya menghadapi resiko apapun juga. Bahkan menegur raja pun dia dengan belak-belakan, dengan terus terang. Iya, dan Allah ini memanggil seorang nabi ya dengan sebuah karunia yang seimbang dengan kondisi saat di masa hidupnya. Dan saat itu Israel sedang mengalami satu kemerosotan rohani dan mengalami hidup dalam kejahatan di mata Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Elia ini pernah mengalami kepayahan rohani, tetapi dia bangkit dan tetap bersinar bagi Allah, bahkan dia ini mengakhiri kehidupannya dalam kemuliaan. Mari kita akan belajar tentang 4 hal hari ini. Yang pertama kita belajar tentang latar belakang Elia mengalami kepayahan rohani. Dan yang kedua penyebab Elia mengalami kepayahan rohani. Yang ketiga cara Allah memulihkan Elia.
Dan yang keempat, kita belajar bagaimana Elia akhirnya mengakhiri hidupnya ini dalam kemuliaan Tuhan. Yang pertama, kita melihat saudaraku, dalam 1 Raja-Raja 18, dan ini menjadi PR bagi Bapak Ibu Saudara di rumah ya, untuk membaca firman nanti. Ya, keadaan saat itu Israel ini sedang dalam mengalami sebuah kemerosotan rohani. Orang-orang Israel ini mereka bingung harus menyembah Allah atau menyembah kepada Baal. Dan itu yang mereka lakukan, dua-duanya mereka lakukan. Tentu hal ini tidak berkenan di hati Tuhan. Di situ ada seorang raja Israel ini adalah Ahab. Dikatakan bahwa Ahab ini seorang raja yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan didukung oleh istrinya yaitu Isabel. Siapa Isabel? Dia adalah seorang wanita Sidon. Dan Isabel ini menjadi lambang kejahatan. Bahkan namanya tertulis di sana itu dalam Wahyu 2 ayat 20, di situ dikaitkan dengan penyesatan roh-roh iblis. Nah, mari kita akan belajar bagaimana Elia ini memiliki sebuah semangat yang luar biasa. Ya, dengan satu panggilan pelayanan untuk membawa orang Israel ini kembali menyembah kepada Allah yang hidup. Sebab itu Elia ini dia minta kepada Ahab ya, supaya mengumpulkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Ada 450 nabi Baal, ada 400 nabi Asera. Semuanya ini dikasih makan dari meja Isabel ya, supaya dikumpulkan di Gunung Karmel dan untuk membuat mezbah korban bakaran, tetapi tidak menggunakan api. Elia katakan supaya mereka minta kepada Baal dan Elia akan minta kepada Allah. Siapa yang memberikan api? Elia katakan, kalau Baal memberikan api, sembahlah Baal. Kalau Allah yang memberikan api, berbaliklah dan sembahlah kepada Allah saja. Tinggalkan Baal itu. Dan saudaraku, singkat cerita, Elia ini berhasil ia mendemonstrasikan kuasa Allah. Bahwa benar-benar Allah yang layak disembah, Allah yang hidup, yang berkuasa itu hanyalah Allah yang hidup, Allah Elia itu. Tetapi dikatakan mereka nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asera, mereka gagal, mereka tidak bisa menurunkan api. Karena memang Baal tidak memiliki kuasa apa-apa. Dan saudara dikasih Tuhan, setelah kejadian itu, maka orang-orang Israel ini mereka berbalik, mereka mengatakan Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Lalu Elia membunuh nabi-nabi Baal ini, semua nabi Baal ini dibunuh dengan pedang di sungai Kison. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, itu kemarin, ya ceritanya itu kemarin, maka sekarang kita boleh baca ayatnya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudaraku, sebuah cerita, kemarin terjadi demonstrasi iman. Kemarin terjadi satu kemenangan besar ada di pihak Elia. Tetapi disusul dengan peristiwa ini, dikatakan bahwa Elia ini mengalami rasa takut yang luar biasa. Takutlah Elia dan dia pergi untuk menyelamatkan dirinya. Mengadakan pelarian, saudaraku dikasih Tuhan. Kita harus waspada Bapak Ibu Saudara terhadap yang namanya intimidasi iblis.
Apa yang dikatakan Isabel ini merupakan roh intimidasi. Dia hanya memberikan suruhan orang saja untuk mengatakan bahwa dia akan membunuh Elia. Maka Elia itu dikatakan dia ini lari ketakutan luar biasa, saudaraku. Dan dikatakan ayat yang keempat itu, Elia merasakan, saudaraku, wah, rasa takut ini memang kalau dibiarkan ini akan berkembang lebih dalam lagi. Ayat 4 mengatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku, lihat, kalau rasa takut ini dibiarkan, saudaraku, ini akan berkembang menjadi satu perasaan. Dikatakan Elia mengalami keputusasaan dan dia berdoa minta ingin mati saja. Nah, saudara, kalau kita melihat saat ini, ya seperti yang dialami Elia ini, satu keadaan dia merasa capek, dia merasa lelah. Kemarin dia telah kerja keras dengan luar biasa. Dan setelah itu dia mengalami sebuah intimidasi, rasa takut. Dan dia berdoa, doanya kepada Tuhan mengatakan, Tuhan saya ini sudah tidak sanggup lagi Tuhan melanjutkan pelayanan. Beban ini terlalu berat Tuhan. Sekarang Tuhan ambil saja nyawaku, bawa saja aku pulang ke surga. Sudah cukup Tuhan, aku tidak sanggup lagi melanjutkan pelayanan. Ini terlalu berat yang Tuhan berikan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar apa sih yang menjadi penyebabnya. Ini hal yang kedua, Elia sampai sedemikiannya, saudaraku. Di sini saudaraku, apa yang menjadi penyebab Elia ini dia menjadi putus asa adalah sebuah perasaan gagal, ya. Karena Elia ini berharap apa yang dilakukannya ini akan membawa seluruh orang Israel, termasuk Ahab dan Isabel ini bertobat dan kembali menyembah kepada Allah yang hidup. Tetapi apa yang terjadi? Harapan dan kenyataan itu berbeda. Memang orang Israel ini mereka berbalik kepada Allah. Tetapi Isabel dan Ahab tidak. Bahkan Isabel mengancam nyawanya ya untuk membunuh dia. Harapan yang tidak menjadi kenyataan. Kadang-kadang kita merasa saudaraku, oh sudah kerja keras, sudah lakukan segala sesuatunya all out sampai taruhan nyawa. Tapi kok hasilnya sedemikian, tidak seperti yang diharapkan. Iya, kadang-kadang saudaraku ada orang juga merasakan saudaraku sudah mencoba belajar beriman tapi kok sia-sia. Atau perasaan, Tuhan kenapa doa saya kok diabaikan Tuhan? Kenapa doa saya enggak dikabulkan sama Tuhan? Saudaraku, dan satu perasaan Elia ini merasa kesepian. Dia merasa sendiri saja, seorang saja bergumul, bekerja keras demi kebenaran. Saudaraku, dan ini semua memicu dari satu perasaan Elia ini merasakan dia putus asa. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah, hari ini saudara juga merasakan perasaan sama yang dialami oleh Elia. Merasakan pandemi ini terlalu panjang. Bapak-bapak mungkin ada yang mengatakan, saya ini sudah usahakan apa saja saya kerjakan. Bahkan sampai pekerjaan yang paling saya enggak suka pun saya kerjakan. Demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun demikian masih belum cukup juga. Masih ada kebutuhan, masih ada tuntutan istri, tuntutan anak. Rasanya saya enggak sanggup lagi, rasanya beban ini terlalu berat. Atau mungkin ada ibu-ibu yang mengatakan, ya saya ini sebagai wanita, aduh rasanya beban ini berat. Pekerjaan rumah tangga dikerjakan sendiri, ngurus suami, ngurus anak. Masih mencoba membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan sambilan kerja. Itu pun masih mendapatkan omelan. Kalau anak-anak nakal, saya yang salah dimarahin sama suami. Atau mungkin saudaraku merasakan suami masih mengecewakan hati. Rasanya beban ini terlalu berat, tugas ini terlalu berat. Rasanya ingin menyerah. Atau mungkin orang muda mengatakan, saya ini sudah mencintai. Iya, saya berharap
akan menikah ya sebentar lagi. Tapi ternyata apa yang saya harapkan, saya sudah memberikan totalitas cinta saya kepada ini pacar saya, tetapi saya dikhianati, saya ditinggalkan. Rasanya beban ini terlalu berat. Dan banyak hal mungkin saudaraku pernah alami kejadian seperti yang Elia alami. Tapi mari kita mau belajar bagaimana cara Allah memulihkan Elia. Ayat yang ke-5 sampai 8 kita akan baca. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Elia ini dia sudah ingin mati, ya dia menyerah putus asa. Tuhan itu betapa luar biasa kasihnya. Dia datang melawat Elia, ya membiarkan Elia tertidur karena memang Elia sedang capek sekali. Ya, lalu saudaraku dengan penuh perhatian, dengan penuh pengertian, Allah ini melawat Elia, saudaraku. Menyediakan makan, lalu dibangunkan Elia makan dulu. Baru makan sedikit Elia tidur lagi. Lalu dikatakan dia dibangunkan lagi. Elia bangun ya, makan lagi. Kalau tidak nanti kamu tidak bisa melakukan perjalanan yang jauh. Saudaraku dikasih Tuhan, saya membayangkan itu Tuhan itu adalah memang dia dikatakan imam besar agung yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kasihnya, perhatiannya, pengertiannya itu luar biasa. Dia seperti seorang ibu yang menunggu anaknya yang sakit. Ya, dibelai anaknya, ditungguin anaknya, dibiarkan dia tidur. Setelah itu dibangunkan anaknya, ayo nak makan nak. Ya, supaya tubuhmu kuat, supaya kamu sehat. Mungkin anaknya cuma makan sendiri, dirayunya lagi. Ayo nak makan lagi ya, supaya cepat sehat, cepat sembuh, supaya kamu kuat lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, betapa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang memang kita merasa sendiri, kita nggak melihat adanya Tuhan. Saudaraku, di dalam kita menghadapi masalah itu, sepertinya kita dibiarkan sendirian. Padahal Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia selalu ada di segala musim hidup kita. Dia ada di tempat di mana kita mencurahkan air mata. Dia ada ketika jiwa kita remuk, hati kita hancur, kita terluka. Dia ada Bapak Ibu Saudaraku. Dia enggak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara yang merasakan hal yang ini. Tapi kita belajar tentang kisah Elia ini. Bagaimana akhirnya Elia ini beroleh kekuatan oleh makanan yang diberikan oleh malaikat ini. Dikatakan Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampailah dia di Gunung Horeb. Gunung Horeb ini disebut Gunung Sinai atau disebut Gunung Allah atau disebut Gunung Penyataan. Di mana di situ sering Allah berjumpa dengan Musa, juga termasuk dengan Elia di sini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita akan belajar lagi dalam ayat 9. Dikatakan demikian ayat 9 sampai ayat 12. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Ya, Elia masuk dan dia bermalam di Gunung Horeb itu di sebuah gua. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya,
keluarlah, berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Saudaraku, lawatan Tuhan dikatakan di situ disertai dengan angin yang besar, disertai dengan gempa, disertai dengan api. Tapi dikatakan dalam semua peristiwa itu Tuhan tidak ada di situ. Tapi penyataan Allah ini datang justru dalam bentuk angin sepoi-sepoi basah. Elia belajar Bapak Ibu, yang diketahui Elia, Allah datang lewat gempa, ya lewat api, ya lewat angin yang memecah gunung-gunung, saudara, lewat sesuatu yang begitu dahsyat, saudara. Tetapi hari ini Elia menerima sebuah pelajaran, Allah menyatakan dirinya itu lewat angin sepoi-sepoi basah. Tuhan ingin bicara kepada Elia, apapun yang terjadi, ya, pekerjaan Allah, karya Allah akan tetap bergerak terus maju. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali memang kita memiliki konsep-konsep lewat pengalaman yang masa lalu. Tapi Tuhan itu selalu ingin mengajar kita sesuatu yang baru lewat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita ini. Saudaraku, kita baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Segera sesudah Elia mendengar angin sepoi-sepoi basah, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudaraku, 2 kali Allah bertanya, saudaraku, dengan pertanyaan yang sama, dan Elia itu menjawab dengan jawaban yang sama. Apakah Allah enggak tahu kondisi perasaan Elia, apa yang sedang terjadi? Oh, Allah itu sangat tahu, saudaraku. Bahkan baru di pikiran saja Allah tahu. Tetapi Allah ini bertujuan mengkonseling Elia, ya, supaya Elia ini menumpahkan, mencurahkan isi hati unek-uneknya selama ini. Saudaraku, ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, gak ada seorang pun yang kita bisa mencurahkan isi hati, saudaraku, yang dimana bisa menerima curhatan hati kita, saudaraku. Di situ rasanya tekanan, beban itu masih terus ada. Apa yang menjadi konsep-konsep Elia itu dinyatakan lewat konseling ini. Dia merasakan bahwa Elia ini loh sekarang, Tuhan ini loh, aku sekarang sendiri kan sudah gak ada toh nabi yang lain, semua sudah dibunuh dengan pedang. Dan orang-orang Israel sekarang mereka sudah gak ada lagi yang menyembah Tuhan. Dan dikatakan Tuhan ini loh, aku sendirian Tuhan, kerja keras gak ada siapa-siapa Tuhan. Dan aku gagal udah kerja keras, sekarang aku capek Tuhan. Dan aku ini akan dibunuh sama Isabel. Ini yang ada ya di perasaan yang berkecamuk, yang menekan begitu hebat dalam kehidupan Elia. Nah, setelah Elia ini mengeluarkan unek-uneknya, saudaraku, maka disitulah Allah mulai bicara, meluruskan kembali apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi konsep daripada Elia yang salah ini. Tuhan meluruskan kembali. Ayat 15 sampai 18 dikatakan demikian. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram dan juga
juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elia. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan kepada Elia, Elia, kamu gak usah minta mati sekarang. Ya, kembali ke jalanmu, firman Tuhan berkata. Kembali kepada tugasmu. Aku masih memiliki tugas baru untukmu yang harus kamu kerjakan. Kamu nanti mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram dan mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel, dan kamu harus mengurapi Elisa bin Safat dari Abel Mehola itu untuk menjadi nabi menggantikan kamu nanti. Kamu harus mempersiapkan generasi dulu. Pekerjaanmu itu belum selesai. Dan ketiga orang yang kau urapi ini, kau muridkan dia. Karena mereka ini akan bekerja bersama-sama dan mereka yang akan mengalahkan musuh-musuh Allah. Dan ingat Elia, kamu itu tidak sendiri. Aku masih menyisakan di situ ada 7.000 orang yang masih setia kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, betapa kadang-kadang pikiran kita dan pikiran Tuhan itu begitu jauh. Kita hanya memikirkan selingkup apa yang kita tahu. Tetapi dia adalah Tuhan yang maha tahu. Saudaraku, dia tahu bagaimana memberlakukan kita. Dia tahu bagaimana mencarikan jalan keluar bagi kita. Dia tahu bagaimana dia memberikan tugas-tugas kita dan memberikan kesanggupan kepada kita. Sebab segala sumber daya kita ini asalnya dari Tuhan. Bukan karena kuat gagah Elia, bukan karena iman Elia semata. Tapi semuanya itu sumbernya, dayanya itu adalah dari Tuhan adanya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini tugas saudara pun juga belum selesai. Tugas saya belum selesai. Kalau sampai sejauh ini kita masih ada hari ini saudaraku. Karena memang kita masih punya tugas yang harus kita kerjakan. Kita harus mempersiapkan kembali anak-anak kita, keluarga kita. Atau kita harus mempersiapkan saudaraku untuk pertobatan daripada jiwa-jiwa untuk keselamatan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita belajar saudaraku dalam perkara ini bahwa memang rancangan Allah bukan rancangan kita. Sejauhnya tingginya langit dan bumi, saudaraku rancangan Allah dan rancangan kita. Tapi kita percaya rancangan Allah dia adalah rancangan yang sempurna. Dia adalah sutradara agung kita. Ya, yang nanti pada akhirnya adalah happy end. Demikianlah hal yang keempat yang kita belajar setelah Allah memulihkan Elia. Hal yang keempat saudaraku, Elia menjalankan tugasnya dengan setia. Dia bangkit lagi, dia tetap bersinar bagi Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan dan dia mengakhirinya dalam kemuliaan. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 di situ dikatakan, saudaraku, sedang mereka berjalan terus, dia berjalan dengan Elisa, karena Elisa ini menjadi hamba yang setia bagi Elia. Yang selalu berjalan bersama Elia, enggak sendiri lagi. Tapi dia selalu bersama dengan Elisa. Bahkan Elisa ini dia namanya disebut dengan sebutan yang dahulu melayani Elia. Ya, yang dahulu melayani Elia. Ini sebutan nama Elisa. Karena setianya dia untuk terus mendampingi Elia. Sampai dikatakan ketika tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Saudaraku dikasih Tuhan, betapa luar biasa. Ya, akhir dalam hidup Elia ini. Dia mengakhiri dengan kemuliaan yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah ada dalam konsepnya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, saya teringat dengan sebuah kesaksian seorang hamba Tuhan.
Ya, dia cinta Tuhan, dia cinta jiwa-jiwa. Dia melayani dengan tulus hati, segenap hati dan melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan itu dengan bekerja dengan sebaik mungkin. Dia mendapatkan karunia-karunia daripada Tuhan, ya, karunia mendoakan orang, karunia mengkonseling orang, karunia nubuat, karunia kesembuhan, karunia marifat, sehingga orang-orang yang dilayani mereka mengalami pemulihan dan mereka terberkati lewat pelayanan hamba Tuhan ini. Tapi satu hari hamba Tuhan ini dia mengalami sebuah keadaan di mana keluarganya mengalami masalah, ya, musibah bertubi-tubi, saudaraku. Dan ketika itu dia merasakan, saudaraku, wah, rasa beban yang begitu berat, dia merasakan terpuruk hatinya, saudara. Dia merasakan, kenapa ya Tuhan kau enggak memperhatikan keluargaku, sedangkan aku memperhatikan keluarga-keluarga lain dan Tuhan pulihkan, Tuhan jawab semuanya. Tapi kenapa aku sendiri mengalami keadaan yang seperti ini? Satu perasaan kecewa, satu perasaan merasa diabaikan, satu perasaan sepertinya kok kerja kerasnya enggak diperhitungkan sama Tuhan, seperti itu saudaraku. Akhirnya dia merasakan putus asa. Dan dia berdoa seperti Elia ini, udah Tuhan kalau gitu mati saja lebih baik. Ini memang kebiasaan orang yang putus asa, ini ambil keputusan jalan pintasnya, mati aja Tuhan lebih baik. Tapi Tuhan berkata pada hamba Tuhan ini, hambaku tugasmu itu belum selesai. Ini cerita skenario ini belum selesai, masih ada lanjutannya, masih ada happy endnya. Ayo kamu bangkit, aku mengurapimu, aku yang akan menolongmu. Saudaraku, singkat cerita hamba Tuhan ini dia berusaha untuk bangkit dan kembali melaksanakan tugasnya dengan setia. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia dipakai Tuhan lebih luar biasa. Bahkan seisi rumahnya mereka melayani Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Dan hamba Tuhan ini dia menjadi berkat lebih banyak lagi. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya hidup saudara dan saya ada dalam rencana-rencana Tuhan. Ya, kita jangan sampai kita menjadi lemah putus asa dalam kehidupan ini. Iya, saya mengundang song leader, kita sama-sama akan menutup firman ini, kesimpulan dari apa yang kita belajar hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan ada saudara yang mendua hati seperti yang dilakukan Israel atau dilakukan Ahab. Ya, tapi marilah kita menyembah itu kepada Allah saja. Jangan nyembah kepada Allah kalau punya masalah pergi dukun, iya, cari orang pintar. Saudara menyakiti hati Tuhan dan itu jahat di mata Tuhan. Kalau itu saudara datang minta ampun. Dan hari ini saudaraku, kalau saudara menghadapi beban, saudara menghadapi masalah, saudara mungkin rasanya itu berat sekali. Jangan pernah curiga dengan Tuhan bahwa Tuhan itu berlaku curang terhadap saudara atau Tuhan mengabaikan saudara. Tuhan tidak pernah lakukan itu, saudaraku. Tapi mari kita mau tetap percaya, kita mau tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita. Dan mari kita percayai bahwa Tuhan punya jalan yang sempurna buat kita. Kalau kita pernah berdoa sia-sia, minta mati, ya, ayo berdoa sekarang. Minta ampun sama Tuhan, cabut semua perkataan sia-sia itu. Dan mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita, persoalan kita pada rencana Tuhan. Dan Dia akan mengerjakannya dengan sempurna dalam hidup saudara dan saya. Kita percaya saudara dan saya aman di tangan Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan
sebagai alatmu menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Sekali lagi katakan, Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu kembali menguatkan dan membangkitkan kami. Karena firman-Mu menjadi makanan bagi roh jiwa kami. Membuat kami memiliki kekuatan baru, memiliki daya yang baru. Tuhan, terima kasih, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami, semua kata-kata sia-sia, semua pikiran curiga, bahkan mungkin semua perbuatan-perbuatan yang jadi mata Tuhan. Kami datang minta ampun kepada Tuhan. Semua bentuk perkataan sia-sia, kami mau cabut itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami Tuhan dalam tangan Tuhan. Kami percayakan dalam tangan Tuhan semuanya aman dan bawa kami pada rencana-Mu yang sempurna sampai kami mengalami kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, masalah kami di tangan Tuhan akan berubah menjadi satu berkat yang besar, satu anugerah yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, biar mata kami memandang kepadamu, memegang setiap janji-Mu dan percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mengagumi Engkau, Engkau terlalu luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan tutup ya ibadah kita ini, kita naikkan pujian lalu kita nanti bawakan persembahan pada Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari lebih lagi, Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu buat Tuhan, katakan. Hatimu ada bagiku.
Mari kita mau sama-sama bawa persembahan kita pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah memberkati kami, memelihara hidup kami dengan cara-Mu yang sangat ajaib. Sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan satu apapun, karena Tuhan yang peliharakan kami. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami kelola, kami pakai, dan kami juga membawa sebagian Tuhan untuk pekerjaan-Mu, dan juga mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah apa yang dikerjakannya Tuhan, Engkau yang membuatnya menjadi berhasil. Bahkan mengalami jalan-jalan buntu, kami percaya Tuhan bukakan pintu-pintu berkat yang baru, sumber-sumber mata air yang baru. Tuhan siapkan buat setiap anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami tutup ibadah ini ya Tuhan. Kami mau angkat tangan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau terus latih hidup kami, Kau ajar kami untuk kami menjadi manusia-manusia yang baru, yang hidupnya boleh menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Biarlah urapan Tuhan yang turun atas kami. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, pegang kami kuat-kuat dengan tangan-Mu, dan Engkau tidak pernah lepaskan kami. Bawa kami dalam rencana-Mu yang ajaib, bawa kami pada rencana kemuliaan-Mu. Kami mau tetap setia mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu lewat segala musim dalam kehidupan ini, Tuhan ada di pihak kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu siap menopang kami, dan tangan Tuhan selalu memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi perlindungan bagi kami. Engkau memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan kami percaya Tuhan urapan yang baru, hikmat yang baru, ide-ide yang datang dari surga selalu tercurah atas kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan kota kami, Kota Blora. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia, semua dalam kendali tangan Tuhan. Engkau menyembuhkan kota kami, Engkau menyembuhkan bangsa kami. Bahkan dimanapun kami berada, anak-anak-Mu yang ada di cabang-cabang di kota masing-masing, kami percaya kepada Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan kota kami, Engkau Allah menyembuhkan Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur masuk dalam rencana-Mu yang ajaib. Penuaian besar dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita diberkati, mari katakan amin. Tuhan memberkati, shalom, selamat hari Minggu, haleluya. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu